Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Top Show Senusantara? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, pastikan Sobat Top Show sudah memberikan Top Show Pit untuk murai batu kesayangan dan burung-burung jagoan Sobat Top Show di rumah, agar selalu sehat, gacor, dan stabil. Yang belum tahu apa itu Top Show Pit, silahkan buka link website yang saya sertakan di deskripsi video ini. Untuk kali ini kita akan bahas sharing materi tentang efektif mana memaster murai batu menggunakan MP3 atau burung hidup secara langsung. Jadi untuk saat ini memaster murai batu itu kan lebih ngetren itu menggunakan MP3 ya. Ada yang menggunakan MP3 player, handphone dan sejenisnya. Tapi ada juga yang masih menggunakan burung-burung hidup. Dan disinilah nanti Sobat Top Show menganalisa atau mengambil keputusan lebih baik menggunakan yang mana disesuaikan dengan kebutuhan atau efisiensi untuk Sobat Top Show sendiri. Apakah yang jadi pertanyaan itu kan seperti ini, jika kita memaster burung menggunakan alat masteran ya, MP3 player itu, apakah burung itu akan masuk masteran tersebut atau tidak? Itu kan nanti gimana caranya dan tergantung si burungnya juga. Kalau menggunakan burung hidup biasanya sih sudah dapat dipastikan 70% itu isian itu masuk. Tapi tidak semua, ada beberapa burung juga yang tidak bisa dimasteri dengan burung hidup langsung. Yang bakalan kita bahas pertama itu adalah menggunakan MP3 player atau handphone ya, atau alat digital lainnya yang kita sering putar-putar itu banyak dijual di pasaran. Nah, apa sih kelebihan alat masteran ini? Yang pertama, efisien. Kita tidak perlu memberikan makan, kita tidak perlu merawat, tidak perlu membersihkan sangkarnya, dan hanya menggunakan colokan listrik, bisa menggunakan baterai atau bisa menggunakan handphone. Yang kedua, banyak materi yang bisa kita pilih. Karena biasanya kalau kita beli alat master itu seperti zaman dulu tuh ada Sonic Master, terus sekarang tuh ada apa ya, Master Pro atau apa gitu yang sering nongol iklan di Facebook tuh, itu bakalan banyak sekali isi masterannya. Jadi tidak hanya terpatok untuk 2 atau 3 burung. Kalau kita pakai burung asli kan biasanya harus ada beberapa burung agar materinya lebih banyak. Nah, untuk alat masteran ini, yang kedua lebih murah, yang ketiga lebih murah. Coba kita masteri murai kita tuh dengan suara cungkok yang cuma kita beli dari satu alat masteran yang harganya biasanya cuma 200 sampai 300 ribu. Sedangkan kalau kita beli burung cungkok aslinya itu bisa 2 juta sampai 5 juta rupiah. Itu pun yang sudah gacor gitu loh. Jadi memang kelebihan dari alat masteran ini cukup lumayan banyak. Tapi di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari alat masteran ini biasanya adalah tidak persis 100% suara aslinya. Jadi suara yang dikeluarkan itu biasanya tidak 100% ya. Karena saya punya 4 alat master dan 4-4-nya tidak seperti 100% suara burung asli. Jadi biasanya tuh ada agak bresek-bresek noise atau ada apa ya, tidak seenak burung asli yang kita dengar. Jadi yang kedua itu kekurangan dari alat master itu adalah gelombang yang dikeluarkan suara alat digital tersebut tidak pasti sama dengan gelombang suara yang dikeluarkan burung langsung. Jadi suara itu kan memiliki gelombang ya, gelombang suara jelas beda. Nah, mungkin kita bisa mengaturnya dengan volume.
tapi kan tetap gelombangnya itu bakalan beda, hanya suaranya lebih keras atau lebih kencengnya aja. Nah, sebelum kita bahas efektif atau masuk atau tidaknya, kita bahas dulu yang bagaimana menggunakan burung langsung atau burung hidup. Nah, burung hidup ini kan bisa kita beli banyak ya, masteran-masteran. Yang pertama, kelebihan burung hidup itu biasanya burung sebagai kesenangan ya, hobi kita. Dan yang kedua, kita melihara burung lebih banyak itu kan biasanya lebih senang, lebih enak, dan berbagai macam suara di rumah, suara-suara burung. Yang kedua, sudah pasti gelombang yang dikeluarkan si suara burung asli tersebut tidak akan berubah-berubah, karena memang burungnya yaitu dan suaranya yaitu, dan tidak akan berubah karena dia makhluk hidup langsungnya. Yang ketiga, biasanya burung akan lebih cepat menerima isian dari burung langsung ketimbang alat masteran. Jadi ini menurut saya pribadi ya, pengalaman. Dan untuk kekurangannya ya sudah pasti ada beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak efisien waktu, karena sobat harus mengurus, merawat, memberikan makan, membersihkan. Dan yang kedua, harganya pun variatif. Untuk masteran-masteran kecil mungkin sekitar ratusan ribu, tapi untuk masteran-masteran mewah seperti cililin, cuca cungkuk, cukatan londo yang harganya amit-amit, dan banyak lagi itu seperti red siskin yang lagi ngetren, itu harganya tinggi. Tapi ada juga masteran yang mewah tapi murah, seperti burung-burung gereja, belalang kerek, lovebird parkit, siri-siri yang harganya tidak terlalu tinggi. Cuma tinggal efisien atau tidak, sempat atau enggak Sobat Top Sony merawat burung-burung masteran. Nah, untuk memasternya itu seperti apa? Sebetulnya sih saya akan bahas ini di video berikutnya, karena kalau terlalu panjang juga Sobat Top Sony tidak akan bakalan dilengkap-lengkap atau langsung di skip. Jadi untuk cara memaster menggunakan MP3, untuk cara memaster menggunakan burung hidup bakalan saya bahas di, atau tekniknya itu saya bahas di video-video selanjutnya. Untuk video kali ini saya hanya akan bahas efisien atau enggaknya saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.